Halo dear teman-teman, salam. Perkenalkan nama saya Ibu Anggit Kinasih dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, khususnya program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR. Kali ini saya akan menyampaikan tentang materi mata kuliah olahraga dan rekreasi, khususnya bertemakan permainan tradisional. Adalah bagian dari olahraga rekreasi. Baik, selanjutnya kita akan bahas. Nah, teman-teman lihat pada slide kedua ini ada dua gambar ya. Yang pertama ini ada teman-teman kita ya, ada dua bambu ya yang dipegang dan yang satu yang ada di lapangan. Nah, ini adalah beberapa contoh permainan tradisional ya, teman-teman ya. Nah, yang banyak anak-anak ini yang berpakaian hijau ini adalah permainan tradisional gobak sodor. Yang sebelah sini yang ada teman-teman dewasa ini permainan tradisional egrang. Egrang ini menggunakan dua belah bambu ya, yang mana seseorang bisa berjalan ya di bambu ini. Yang gobak sodor ini permainan yang mana saling kejar-kejaran. Nah, terkait contoh permainan tradisional ini, teman-teman, bahwa biasanya setiap daerah itu penamaan permainan tradisionalnya itu berbeda-beda. Di Jawa misalkan, ataupun saya biasanya orang Salatiga ini namanya adalah gobak sodor ya. Nah, ini namanya egrang. Apakah di tempat teman-teman lain nama penamaannya berbeda? Ya. Tapi permainannya biasanya secara umum sama. Nah, karena tidak ada peraturan yang mengikat, ya, sehingga lubuk tempat saya biasanya permainannya seperti ini. Nah, itulah nanti akan kita bahas terkait dengan permainan tradisional ini. Nah, ini permainan tradisional dengan aktivitas fisik. Kita akan bahas terlebih dahulu, fokus dulu ke aktivitas fisik. Sebelum kita membahas tentang permainan tradisional. Baik, aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu apa ya, teman-teman? Yang ada di gambar sini ada yang tiduran, yang sedang belajar menari, pun juga di sini gambarnya adalah aktivitas berolahraga atau sedang berenang. Nah, aktivitas fisik ini ada 3, teman-teman ya, ada ringan, berat, dan sedang. Aktivitas fisik sendiri itu apa? Bahwa aktivitas fisik ini menurut WHO adalah di mana gerakan tubuh yang mengakibatkan kinerja otot dan rangka itu meningkatkan pengeluaran tenaga pun juga energi, sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, jenis-jenisnya ini ada 3 ya. Yang pertama ringan. Nah, di sini ada ringan, itu ada intensitasnya masing-masing. Untuk aktivitas fisik ringan di sini aktivitas yang mana tidak mengeluarkan energi yang besar. Nafasnya tidak terengah-engah. Contohnya apa? Nah, di sini ya untuk gambarnya ya berbaringan, tiduran, mencuci piring, menyapu, jalan-jalan, memasak, dan lain-lain. Dan aktivitas fisik dengan intensitas sedang. Nah, itu apa? Aktivitas fisik sedang ini di mana detak jantung itu berdetuk cukup cepat, ya, tidak terlalu terengah-engah juga, ya. Dan suhu tubuh di sini ketika beraktivitas fisik sedang akan meningkat. Contoh kegiatannya apa di sini ya? Misalkan berjalan ya. Di sini teman-teman kita lihat adalah anak-anak sini sedang belajar menari, gitu ya. Lalu juga berjalan-jalan ya, berkeliling tuh, dan lain-lain. Mohon maaf. Baik, selanjutnya aktivitas fisik berat yang mana intensitasnya lebih berat. Nah, ini adalah yang mana detak jantungnya lebih cepat.
Nah, karena detak jantung lebih cepat sehingga seseorang akan terengah-engah, nafasnya akan terengah-engah. Karena kegiatan tersebut membakar kalori lebih banyak sehingga energi yang dibutuhkan juga lebih besar, ya, cukup besar. Contohnya apa? Nah, seperti yang digambar itu berenang. Yang mana aktivitas tersebut memang dilakukan secara ada peraturan tertentu ya, bolak-balik seperti itu ya. Tidak berhenti cukup lama makan lalu berenang lagi, itu berbeda. Ya. Kalau kegiatan lain selain berolahraga contohnya mencangkul, lalu mengayuh becak dan lain-lain. Gitu ya. Ini adalah aktivitas fisik. Terkait aktivitas fisik ini, apa hubungannya dengan permainan tradisional? Nah, permainan tradisional ini bisa salah satu intensitas yang mana? Kita lanjut. Ringan atau sedang atau berat? Bisa ringan, bisa sedang, dan bisa berat. Karena adalah permainan tradisional. Sebelum masuk ke permainan tradisional, kita juga masuk ke bermain. Nah, bermain. Kenapa bermain? Nah, bermain ini bahwa memang tadi ya terkait permainan tradisional karena berdasarkan dari bermain. Nah, bermain ini apa? Kegiatan yang mana memperoleh kesenangan, ya. Yang mana seseorang itu bermain secara senang, ya, tanpa ada paksaan ketika melakukan kegiatan permainan tersebut. Dan yang terakhir, tidak ada peraturan yang mengikat. Nah, ini adalah definisi dari bermain. Jadi tidak ada peraturan yang mengikat, tidak ada peraturan baku. Nah, apa contohnya permainan tradisional ini? Makanya tadi saya memberitahu bahwa permainan tradisional ini mungkin bisa peraturannya berbeda-beda di tiap daerah masing-masing. Pun juga namanya pun juga berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman lihat bahwa kita berada di dunia yang sangat besar ini. Indonesia ini termasuk negara kepulauan. Negara yang sangat indah. Nah, dasar dari latar belakang dari permainan tradisional ini bahwa kita lihat negara Indonesia ini sangat kaya, sangat beragam. Kalau teman-teman cek bahwa yang ada jumlah suku di Indonesia ini 1340 suku yang ada di Indonesia. Ini menurut sensus BPS 2010. Indonesia ini ya, bahwa teman-teman paham, mungkin teman-teman di sini juga beragam dari budaya, agama, bahasa, ya, apalagi di UKSW ini sangat banyak sekali ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari sini bahwa kita bisa lihat permainan tradisional, pasti teman-teman lihat, tanya saja ke teman-teman bahwa teman-teman, tempat saya namanya tadi apa ya, gobak sodor. Tempatmu namanya apa? Permainannya bagaimana? Nah, itu pasti caranya, peraturannya pun pasti berbeda. Dari sinilah bahwa adanya permainan tradisional. Ya, karena Indonesia itu tadi ya, keindahan alamnya sangat menakjubkan, flora faunanya sangat kaya sekali, termasuk juga ini adalah permainan tradisional, ini adalah termasuk ciri khas sendiri dari negara kita dibandingkan di negara-negara lain. Kita lihat bahwa permainan tradisional ini, makanya tadi dilihat bahwa dasar dari sejarah permainan tradisional itu adanya mulai berkembang ya. Karena apa? Permainan tradisional ini ada karena mulai kebiasaan dari masyarakat. Ya, zaman nenek moyang kita dulu. Ya, bahwa kebiasaan-kebiasaan masyarakat, misalkan biasanya dari budaya daerah mana, Kalimantan. Nah, biasanya melakukan udat adat upacara. Nah, itu bisa dilakukan di mix. Oh, ternyata bisa dibuat permainan. Nah, jadi khas dari Kalimantan sendiri misalkan. Ini ya, lalu juga biasanya
di kala waktu luang tidak ada kegiatan di mana masyarakat ingin mengisi waktu luang sehingga bisa menggunakan permainan-permainan tradisional ini. Nah, kita sudah melewati kemerdekaan Indonesia ya, yang mana mungkin kemarin juga salah satu perlombaan-perlombaan yang ada bisa juga menggunakan permainan tradisional ini. Nah, ini mulai adanya karena apa? Terjadinya permainan tradisional ini tadi ya, kebiasaan masyarakat, ciri khas budaya, dan juga untuk mengisi waktu luang. Nah, terkait dengan permainan tradisional tadi, yang mana pasti masyarakatnya sudah pernah melakukan permainan tradisional tersebut, banyak sekali macam jenis-jenisnya ketika bermain tadi, permainan tradisional. Nah, ada nilai-nilai, unsur nilai-nilainya bahwa yang pertama itu bisa meningkatkan kebugaran tubuh. Nah, kebugaran tubuh yang mana kenapa bisa meningkatkan kebugaran tubuh? Dikarenakan pasti permainan tradisional itu pasti bergerak. Ya, tadi contohnya ya bermain egrang, bermain gobak sodor, itu tadi bergerak ya, mengolah tubuh sehingga bisa meningkatkan kebugaran seseorang. Yang berikutnya membentuk kerjasama. Nah, seseorang ini juga bisa salah satu bentuk kerjasama, meningkatkan keeratan seseorang dengan kelompok lain. Berikutnya juga meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Oh, ternyata bisa melakukan, saya bisa nih melakukan lari ke sana, bisa menangkap teman saya, ya, saya bisa menembak, misalkan ya permainan tradisionalnya ya, bisa melempar bola tersebut ke teman saya, mengenai teman saya, sehingga teman saya bisa kalah, ya, salah satu meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Yang terakhir itu terkait dengan definisi bermain tadi. Seseorang merasa senang, sehingga ketika bermain itu seseorang merasa puas, senang. Karena apa? Bisa mengeluarkan energi-energi tadi, yang mana biasanya ada di rumah, ya, dipendam, ada masalah dipendam, tidak bisa mengeluarkan pendapat. Nah, ketika bermain, ya, mengeluarkan energi nih, ya, seseorang bisa merasa puas, lagi kesenangan, ya. Nah, teman-teman melihat ada dua gambar di sini ya. Ada permainan modern dan permainan tradisional. Nah, kalau teman-teman lihat, pasti permainan modern sekarang ini sangat banyak sekali. Pun juga sangat digemari. Bukan digemari lagi, mungkin kesehariannya sudah pasti bermain ya, permainan modern ini ya. Yang teman-teman lihat, bermain PS, tidak perlu PS juga, sekarang bisa pakai smartphone ya, game online. Nah, kita lihat versus dengan permainan tradisional, yang mana anak-anak beraktivitas, bergerak dengan permainan tradisional. Memang sekarang ini sudah mulai sedikit punah permainan tradisional ini karena memang adanya permainan modern. Mohon maaf. Saya tidak kontrakkan permainan modern ini ya. Seseorang boleh bermain permainan modern PS atau game-game online yang lain, tetapi seraya bahwa bisa mengkondisikan waktu. Tidak harus 24 jam bermain online, beberapa jam bermain online, ya, sehingga bisa memanfaatkan waktu yang lain, ya, kita bisa bergerak, beraktivitas fisik yang lain. Ya, salah satunya bisa bermain dengan permainan tradisional. Nah, dalam pengembangan permainan tradisional ini, memang kalau kita lihat teman-teman bahwa semakin kesini itu, apalagi setelah adanya pandemi 2 tahun lebih ya, sehingga banyak masyarakat yang memang kurang beraktivitas fisik. Nah, terkait dengan aktivitas fisik adanya terkait dengan olahraga rekreasi. Nah, dalam pengembangan permainan tradisional ini, kalau secara dilihat bahwa memang belum optimal karena terkendala dengan permainan modern. Belum bisa membagi waktu dengan permainan modern ini. Ya, kita harus bisa memanage waktu
boleh membagi waktunya sehingga setidaknya seseorang bisa beraktivitas fisik. Nah, kita juga memperkenalkan juga permainan tradisional ini, perlu pembinaan dan pemeliharaan permainan tradisional ini. Seperti apa contohnya? Perlu pembinaan ya, sehingga mungkin contohnya yang ada di mata pelajaran penjas orkes atau yang di sekolah-sekolah. Nah, mereka bisa memperkenalkan permainan-permainan tradisional tersebut di sekolah. Tidak perlu di sekolah saja, di tempat-tempat instansi institusi ya, misalkan mereka sudah meluangkan seminggu sekali, 1 hari itu biasanya untuk hari olahraga. Ya, yang mana sehari itu bisa meluangkan waktu untuk berolahraga. Ya, setidaknya salah satu contohnya biasanya bermain bulu tangkis. Kita selipkan permainan tradisional ini. Ya, kita bisa selipkan permainan tradisional ini. Karena kan permainan tradisional ini ya pasti masyarakat suka. Karena tidak harus peraturan-peraturan ini, tidak harus menggunakan alat yang sulit, tidak harus menggunakan pakaian yang mahal, tidak harus menggunakan alat yang mahal. Ya, permainannya pun mudah dilakukan. Ya, senang juga. Lebih senang dilakukan karena bersama-sama tadi juga. Yang terakhir ini unsur budaya yang masih berkembang, mungkin budaya-budaya yang masih ada yang adanya proses perkembangan sehingga perlu ada masih campur tangan dengan negara-negara yang lebih maju atau budaya-budaya yang lebih maju juga, sehingga masih tahapannya masih sulit untuk memperkenalkan permainan-permainan tradisional ini. Nah, permainan tradisional ini buat negara kita adalah salah satu nilai jual yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena tadi ya yang kita lihat bahwa suku budaya dari Indonesia sendiri beribu-ribu ya. Sangat kaya sekali kita ya sebagai negara Indonesia. Nah, di sini meningkatkan kebugaran bagi masyarakat, salah satunya tadi yang saya sampaikan juga ya adalah kalau seseorang kita bisa bermain, bisa beraktivitas fisik, itu salah satunya meningkatkan kebugaran. Berikutnya meningkatkan perkembangan wisata. Ya, ini teman-teman terkait dengan olahraga rekreasi, terkait dengan dinas pemuda dan olahraga, terkait dinas pariwisata, terus ada kerjasama juga untuk memperkenalkan permainan tradisional, olahraga tradisional ini. Ya, sekarang kemarin ya kita mulai adanya dengan pengembangan memasyarakatkan olahraga. Ya, kita sebagai institusi-institusi, ya instansi itu mulai mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mana memasyarakatkan olahraga. Kita mulai hidup sehat kembali. Ya, setelah adanya pandemi kemarin khususnya ya. Nah, dengan pengembangan pariwisata, dinas pariwisata itu, kenapa dengan olahraga tradisional? Karena memang kita terkait dengan dinas wisata bahwa kita bisa kok yang ada di tempat-tempat wisata, contohnya ya, yang tempat-tempat wisata sekarang mulai sangat berkembang, kita bisa selipkan permainan-permainan tersebut. Kita menyediakan misalkan batok kelapa ya, bisa seperti egrang atau yang lain banyak sekali. Ya, catur itu kan juga salah satu permainan tradisional. Kita memfasilitasi masyarakat, tidak harus di situ juga. Seperti contohnya di Pancasila, kalau di Salatiga kita bisa menyediakan engklek ya, kalau teman-teman di sini engklek itu lompat gitu ya, lompat yang diberikan kotak-kotak itu ya, itu juga kita bisa menyediakan fasilitas tersebut. Berikutnya mempunyai bibit unggul, ya seperti contohnya guru penjas, pelatih, pembina terkait dengan olahraga yang mana mereka bisa mengembangkan permainan-permainan olahraga, permainan tradisional ini. Bagaimana bisa memperkenalkan ke masyarakat kembali. Yang terakhir, kesadaran bagi masyarakat, pelajar untuk berolahraga, untuk beraktivitas fisik. Yuk kita mulai hidup sehat gitu ya, dengan cara salah satunya dengan berolahraga. Kalau tidak suka berolahraga yang beraktivitas fisik tinggi atau berat, itu tadi kita bisa bermain-main ya, contohnya bermain tradisional. Nah, dalam capaian-capaian
permainan tradisional tadi bahwa meningkatkan pengertian kepada masyarakat luas bahwa memang dalam pembinaan olahraga tradisional ini di kalangan-kalangan seluruh masyarakat itu perlu, ya. Tujuannya apa? Kembali lagi tadi membugarkan, mensehatkan masyarakat kita. Berikutnya mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan organisasi dan lembaga keolahragaan. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa Dinas Keterkaitan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga itu saling kerjasama untuk meningkatkan, untuk memasyarakatkan olahraga masyarakat kan itu tadi ya. Berikutnya olahraga tradisional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Nah, bahwa memang sesuai dengan tadi bahwa permainan tradisional perlu diperkenalkan kembali ke masyarakat yang mana sedikit mulai punah. Nah, ini yang teman-teman lihat bahwa di sini salah satu aktivitas fisiknya adalah bermain permainan tradisional. Nah, permainan lompat tali ini sederhana, tidak perlu mencari lompat tali ya. Kita bisa buat dengan karet. Nah, teman-teman sini sudah tidak asing ya bahwa kita bisa membuat karet sendiri untuk lompat-lompat tali ya. Sprengan kalau bahasa Jawanya, mungkin di tempat-tempat lain berbeda. Nah, itu teman-teman yang saya sampaikan terkait dengan permainan tradisional, singkat, padat, dan jelas, sehingga nanti teman-teman bisa mempunyai pandangan terkait dengan olahraga rekreasi, salah satunya permainan tradisional. Sekian dari saya. Selamat, salam olahraga, jaya, jaya, jaya.